Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa yang berbahagia, marilah kita buka bersama-sama kajian keislaman pagi hari ini dengan pembacaan basmalah agar acara ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, STPMT. Yang kami hormati, Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain MAG. Yang kami hormati, Kasubdit Bina RA GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Irsyad Sabirin. Yang kami hormati Kasubdit Bina MI, MTS GTK Madrasah Kementerian Agama RI, sekaligus penanggung jawab GTK Berbagi, Bapak Dr. Haji Ainur Rafiq MAG. Yang kami hormati Kasubdit Bina MA, MAK GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Anis Mashkur MAG. Yang kami hormati penanggung jawab program kajian keislaman pagi, Bapak M. Lutfilah, MAG dari MAN 2 Lamongan, dan yang tak lupa, yang kami hormati pula narasumber pada pagi hari ini, serta seluruh pemirsa kajian keislaman pagi dari seluruh Indonesia yang selalu setia mengikuti acara ini setiap hari, dari hari Senin hingga hari Sabtu selama 1 jam, dimulai dari pukul 5.15 hingga pukul 6.15. Hadirin sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, berkat rahmat dan izin Allah, pagi ini saya dapat hadir kembali di hadapan pemirsa dari seluruh Indonesia dalam acara kajian pagi keislaman yang diselenggarakan oleh GTK Madrasah Berbagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga niat baik kita ini untuk tetap menimba ilmu akan memperberat timbangan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu, pantaslah kiranya jika kita senantiasa mengucap syukur di hadapan Ilahi Robbi, Allah yang Maha Segalanya, yang menciptakan alam semesta ini, agar keberkahannya tetap mengaliri kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam marilah tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, kerabat, dan sahabat beliau. Semoga dengan salawat ini kita akan tetap menjadi pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, pada pagi hari ini kami akan menghadirkan seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Ahmad Suyuti MPD. Beliau beralamat di di Komplek Pesantren Al-Mutahhar Kampung Legok RT 10 RW 1 Desa Palinggihan Kecamatan Pleret Kabupaten Purwakarta. Nomor telepon beliau adalah 087786655592. Beliau dilahirkan di Karawang 7 Mei 1977. Kemudian riwayat pendidikan beliau adalah beliau alumni dari MI Raudatus Sibian Karawang, lulus pada tahun 1991. Kemudian beliau juga alumni dari MTS Darul Huda Karawang, lulus pada tahun 1994. Dan beliau juga alumni dari SPMA Karawang, lulus pada tahun 1997. Pendidikan tinggi beliau, S1 maupun S2, beliau tempuh di Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. Kiai Haji S. Muttaqin Purwakarta. S1-nya dari PAI, beliau selesaikan pada tahun 2012. Kemudian S2-nya telah beliau selesaikan pada tahun 2019 yang lalu. Pengalaman pendidikan non formal atau pondok pesantren ini beliau tidak main-main, beliau alumni dari 4 pondok pesantren berbeda.
Yang pertama adalah dari Pondok Pesantren Raudatul Ulum Karawang, Pondok Pesantren Al-Falah Johal Karawang, Pondok Pesantren Al-Hikmas Al-Hikamus Salafiyah Cipulus Purwakarta, dan Pondok Pesantren Al-Mutahhar Pleret Purwakarta. Profesi beliau saat ini adalah beliau adalah Dewan Kiai Pondok Pesantren Al-Mutahhar dari tahun 2008 hingga sekarang. Beliau adalah guru bahasa Arab pada MA Al-Mutahhar dari tahun 2013 hingga sekarang. Dan beliau adalah Kepala Madrasah MA Al-Mutahhar pada tahun 2021 hingga sekarang. Sebelum kita mendengarkan paparan dari narasumber kita, izinkan saya membacakan beberapa hal sebagai berikut. Kami akan berikan kesempatan kepada Bapak Ahmad Sayuti MPD untuk memaparkan materinya, maksimal hingga pukul 6 ya Ustadz ya. Setelah itu kita akan melakukan diskusi interaktif selama kurang lebih 15 menit hingga pukul 6.15. Pemirsa bisa mengajukan pertanyaan melalui chat room yang telah kami sediakan, dan juga bisa segera klik tombol raise hand agar kami bisa segera mengetahui apabila pemirsa sudah ingin bertanya pada saat sesi diskusi. Dan bagi pemirsa yang telah raise hand, sudilah kiranya untuk membuka kamera agar kami bisa melakukan spotlight dengan baik. Dan selama pemaparan materi, izinkan kami untuk mematikan semua mikrofon pemirsa agar narasumber bisa memaparkan materinya dengan maksimal. Hadirin sekalian, tema yang akan beliau hadirkan ke hadapan kita pada pagi hari ini adalah tunaikan kewajiban menjaga persatuan dengan memenuhi hak sesama muslim. Jika kita lihat tema yang akan beliau sampaikan pada pagi hari ini, nampaknya beliau akan mengingatkan kita kembali tentang pentingnya menjaga persatuan. Apa dan bagaimana konsep beliau menjaga persatuan ini jika dikaitkan dengan kewajiban dan hak? Baiknya kita ikuti bersama saja paparan materi tersebut langsung dari beliau. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Ahmad Sayuti MPD, waktu kami persilahkan. Monggo Ustaz. Terima kasih Ibu Dian sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yuzhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon maaf kepada pemandu acara, saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Hadratul Kiram yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dapat bersama-sama kembali melaksanakan kewajiban untuk menuntut ilmu. Dalam kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas mulia dari Gus Lutfi untuk menyampaikan materi. Insya Allah, tema yang akan disampaikan pada pagi hari ini, kita sama-sama mengkaji tentang menjaga persatuan sebagai sebuah kewajiban dengan upaya memenuhi hak sesama muslim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah,
menunaikan kewajiban menjaga persatuan dengan memenuhi hak sesama muslim. Dalam firman Allah, Quran surat Asy-Syura ayat 13, Allah Subhanahu wa taala memfirmankan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. An aqimud din wa la tatafarraqu fi. Dalam ayat di atas kiranya kita dapat mencermati bahwa sesungguhnya tugas utama dari para nabi dan rasul adalah hanya dua. Yang pertama, aqimuddin, menegakkan agama Allah dengan menjalankan syariat-syariatnya. Dan yang kedua, menjaga persatuan. Wala tatafarraqu fi. Jadi sesungguhnya tugas para nabi itu hanya dua. Kalau melihat firman Allah yang saya bacakan tadi. Sebagaimana yang telah diwasiatkan kepada nabi-nabi terdahulu, begitupun terhadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ayat ini menepis anggapan bahwa agama Islam kadang diidentikan dengan sumber dari perpecahan, intoleran, kemudian memaksakan kehendak. Ayat ini menegaskan bahwa justru sebaliknya. Dalam ayat ini, Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian, nilai-nilai persatuan dan persaudaraan. Jadi stigmatisasi terhadap Islam pemecah belah, terhadap Islam sebagai agama yang memaksakan kehendak, itu sangat jauh sekali. Ayat ini menepis bahwa sesungguhnya agama Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan persaudaraan. Nah, kemudian bagaimana Islam memformulasi persatuan? Formulasi persatuan yang Allah ajarkan kepada kita tercermin dalam Quran surat Al-Imran ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimud dzillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabim minallah wa duribat alaihimul maskanah ila akhiril ayat. Poin penting dalam ayat itu bahwa formulasi persatuan dalam Islam tercermin dalam 3 konsep. Mohon maaf, ada 2 konsep. Yang pertama, hablum minan nas. Dalam istilah lain, saya mengutip rekan guru kita, disebut dengan alaqah insaniyah. Dalam kalimat jam'iyah, ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Formulasi yang kedua, hablum minallah. Kalau istilah lain, alaqah imaniyah. Atau dalam istilah jam'iyah, ukhuwah islamiyah. Konsep pokok, konsep utama persatuan, memperkokoh persaudaraan dalam Islam terdiri dari 2. Ukhuwah basyariyah, ukhuwah islamiyah. Hablum minan nas, hablum minallah. Hablum minan nas, atau ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, atau alaqah insaniyah, itu tercermin dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimul khabir. Ini ayat yang sangat populer. Dari konsep ayat kita dapat melihat bahwa sesungguhnya kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai suku bangsa, bahasa berbeda-beda. Yang targetnya adalah lita'arafu. Tujuannya supaya kita saling mengenal. Namun apakah Islam hanya menghendaki berhenti sampai di situ sekedar lita'arafu? Tidak. Sikap lita'arafu akan melahirkan kepribadian. Yang pertama, akan timbul sikap tafahum. Yang kedua, akan timbul sikap takaful. Hakikat lita'arafu, jika tidak ada tafahum, tidak ada takaful, maka sesungguhnya sama sekali tidak lita'aruf, tidak saling mengenal kita, tidak saling mengenal. Apa itu tafahum? Tafahum adalah satu sikap di mana satu dengan yang lain kita di antara umat muslim saling mengerti, saling memahami, memiliki rasa silih asa, silih asu, silih asih. Ini dalam istilah kita. Sehingga ketika muncul sikap tafahum saling mengerti, maka akan ada keinginan untuk memberikan apa yang menjadi hak saudara kita. Kemudian apa sebenarnya yang harus kita lakukan, yang menjadi kewajiban kita, yang menjadi hak bagi saudara-saudara di sekitar kita? Dalam hadis dikatakan, hakul muslim alal muslim situn. Ini yang sederhana saja. Ini yang sederhana. Bahwa sesungguhnya Islam mengatur segala sesuatu, bahkan hal-hal yang sangat kecil, fundamental tetapi. Bahwa hak seorang muslim dari muslim yang lain, itu ada 6. Rasulullah ditanya, mahunna? Apa saja yang 6 itu? Ya Rasulullah. Kata Rasul, idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama, jika kalian saling bertemu, ucapkanlah salam. Sederhana sekali. Konsep tafahum dalam Islam, hal kecil ketika bertemu, saling mengucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika engkau diundang oleh saudaramu, hadirlah, datanglah. Penuhi undangan saudaramu itu. Luar biasa. Wa idza stansahaka fansah lahu. Jika engkau dimintai nasihat, jika engkau dimintai pendapat, jika engkau dimintai saran dan masukan oleh saudaramu, nasihatilah dengan nasihat-nasihat yang baik. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Itulah hakikat persaudaraan. Saling menasihati. Wa idza atisa fahamidallah. Jika mereka bersin, jika ada yang bersin, ucapkanlah, doakanlah. Alhamdulillah. Kemudian doakanlah dengan membaca yarhamukallah. Bersin saja kita harus respon dengan baik. Bersin saja kita harus respon dengan doa. Tidak lantas kemudian kita mencaci. Tidak lantas kemudian kita mencibir dengan
bersin batuk yang ada di sekitar kita. Wa idza marido, di mana saudara kalian sakit, fa'udhu, jenguklah, jenguk, tunjukkan empati kita pada saudara-saudara kita yang sedang sakit. Hari ini banyak saudara-saudara kita yang sakit. Kemudian tidak boleh dijenguk. Paling tidak doakanlah. Paling tidak doakanlah. Wa idza mata fattabi'hu. Jika saudaramu meninggal dunia, kemudian antarkan, iringilah jenazahnya sampai dengan pemakaman. Luar biasa. Islam mengatur bagaimana kita menjalin persaudaraan dengan sama muslim. Pada hal-hal yang kecil saja, kita harus merespon apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita dengan sesuatu yang baik yang kita miliki. Bahkan dengan doa. Bahkan dengan doa. Ini satu bukti, satu tanda bahwa Islam adalah agama yang penuh cinta kasih. Agama yang penuh kasih sayang. Mengajak, kemudian memotivasi umat untuk mewujudkan hal-hal seperti di atas tadi. Ya, ini sebagian kecil saja. Dalam kitab Nasihuddiniyah, hak muslim sesama muslim lainnya banyak sekali jumlahnya. Dan di sana dijelaskan bahwa tidak akan cukup kita untuk membahas tentang apa yang harus kita lakukan terhadap saudara kita sesama muslim. Kita bisa lihat pada kitab Risalatul Ma'awanah juga. Hadirin rahimakumullah. 6 perkara yang menjadi kewajiban setiap mukmin kita harus memperhatikan, mengamalkan. Paling tidak kita mengajarkan kepada anak didik kita. Sehingga kalau kita sudah mengamalkan, mengajarkan, akan terwujud persaudaraan, saling cinta, mencintai di antara kita semua. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, tidak akan masuk surga seseorang sehingga dia beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, tidak termasuk orang yang beriman, orang yang tidak saling mencintai kepada sesama. Awala adulukum ala syai'in, apakah engkau ingin tunjukkan kepada sesuatu, idza fa'altumuhu tahabbab, apakah engkau ingin aku tunjukkan dengan satu perkara yang apabila kita melakukannya, kita akan terjalin saling cinta mencintai. Kata Rasul, afsus salam bainakum. Tebarkanlah, ucapkanlah salam di antara kalian semua. Dengan mengucap salam akan tumbuh rasa saling mengerti. Akan tumbuh rasa saling mengenal. Akan tumbuh rasa saling cinta mencintai. Tafahum, saling memahami sebagai wujud dari lita'aruf. Yang pertama tafahum. Yang kedua takaful. Lita'aruf itu harus takaful. Apa takaful? Saling membantu, saling memelihara, saling menjaga, bahu-membahu, memiliki empati terhadap sesama. Saudara-saudara kita yang memiliki kesulitan. Tidak semua kita memiliki kehidupan yang sama. Tidak semua memiliki di antara kita keleluasaan rezeki yang sama. Nah, oleh karena itu, dalam diri kita harus tertanam rasa empati, memperhatikan saudara-saudara kita yang lain. Sabda Rasul, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang yang meluaskan, menghilangkan
kesusahan dari seseorang yang sesama mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahannya nanti di hari kiamat. Di dunia, membantu seseorang dari kesulitan-kesulitan, di akhirat Allah akan bebaskan kita. Allah akan bantu kita dari kesulitan-kesulitan di yaumil qiyamah. Di mana saat itu ketika kesulitan kita hadapi, tidak ada lagi orang yang dapat membantu. Jadi kalau hari ini ada orang datang ke rumah kita, kemudian meminta bantuan dan pertolongan kita, berbahagialah. Sesungguhnya Allah sedang menyediakan kemudahan-kemudahan yang akan Allah berikan nanti di hari kiamat. Jangan kemudian kita merasa bosan. Jangan kemudian kita merasa kesal. Kalau orang sudah mengatakan culamitan. Apa itu culamitan? Kita tidak terlalu suka kepada orang yang suka meminta kepada kita. Jadi kalau ada orang datang ke rumah, meminta bantuan kita, jangan hardik mereka. Sesungguhnya mereka sedang menyediakan pahala yang besar nanti di hari kiamat. Karena suatu saat akan tiba masa tidak ada lagi orang yang meminta bantuan kepada kita. Bahkan kita mau membantu orang lain tidak menerima bantuan kita. Hari ini sepertinya lebih banyak orang yang ingin dibantu daripada membantu. Bukankah ini suatu kesempatan bagi kita untuk menciptakan amal-amal kebaikan yang akan mempermudah hidup kita nanti di yaumil qiyamah. Hadis selanjutnya, waman yassara ala mu'sirin. Siapa orang yang mempermudah dari kesulitan seorang mukmin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang mempermudah kesulitan-kesulitan di dunia, Allah akan memberikan kemudahan hidupnya selama di dunia dan di akhirat. Jangan sampai muncul jargon apabila dapat dipersulit, kenapa harus dipermudah? Justru harus, kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Mudahkanlah urusan-urusan kita semua. Tentang orang membantu, minta tolong, apalagi dengan tanggung jawab dan amanah yang kita miliki, permudah urusan orang lain dengan tanggung jawab dan amanah yang kita miliki. Jangan kemudian orang meminta kepada kita untuk dipermudah, malah justru dipersulit. Di akhirat nanti kelak kita akan jauh lebih sulit. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni asli. Allah akan menolong hamba, akan menolong kita semua selagi kita mau membantu, selagi kita mau menolong saudara-saudara kita sendiri. Hadirin yang berbahagia. Sehingga dengan tafahum, dengan takaful, akan lita'arofu. Ketika sudah lita'arofu, maka akan muncul, timbul rasa persaudaraan sama kita, sehingga kita tidak akan pernah memiliki sifat individualis. Kata orang Sunda, aing-aing sia-sia. Hidupku adalah hidupku, hidupmu ya hidupmu, urusin sendiri. Jika seperti itu kondisi keadaan umat, maka sesungguhnya sudah tidak ada keimanan di dalam hati. Dalam hadis dikatakan, la yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah termasuk orang yang beriman, salah seorang di antara kalian semua, sehingga dia memiliki rasa cinta terhadap saudaranya, sebagaimana layaknya dia mencintai diri sendiri. Seperti itulah hablum minan nas. Seperti itulah alaqah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah. Hadirin rahimakumullah. Formulasi yang kedua dari konsepsi persaudaraan persatuan dalam Islam, yaitu alaqah imaniyah atau ukhuwah islamiyah, hablum minallah. Apa itu hablum minallah? Terjemahkan, hablum minallah adalah hubungan manusia dengan Allah sebagai sang pencipta alam semesta. Kemudian akan timbul sikap, upaya untuk mendekatkan diri secara batiniah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan cara menjalankan perintah Allah, menjalankan aturan syariat, menjalankan ketetapan-ketetapan yang telah Allah tentukan dalam kitab-kitab dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga konkretnya dalam praktek aspek ubudiyah, hubungan manusia dengan Allah dapat diciptakan melalui serangkaian ritual ibadah yang dilakukan secara khusyuk. Ini sesuai dengan konsepsi penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita semua hanya untuk beribadah kepadanya. Inilah konsepsi hablum minallah. Sehingga dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini adalah sebuah bentuk konsekuensi kita atas apa? Dalam istilahnya sigot tasdik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kemudian dilanjutkan wa bil qur'ani imama. Haqqatu qatih itu menjalankan segala sesuatu yang menjadi hak Allah. Hak Allah adalah kewajiban kita yang harus kita lakukan. Tetapi kata Imam Haddad dalam kitab Nasihat Dunia, apabila seseorang dikumpulkan, 1000 manusia dikumpulkan kekuatannya dalam diri satu orang, kemudian umur manusia 1000 manusia dikumpulkan dalam diri satu orang untuk menjalankan ibadah, memenuhi hak-hak Allah yang menjadi kewajiban kita, sangatlah tidak dapat kita lakukan. Sangatlah tidak dapat kita penuhi seluruh hak Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu mendatangkan kewajiban yang menjadi hak Allah. Baik yang terjadi kepada kita itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, yang sesuai dengan nafsu kita, bahkan dengan sesuatu yang buruk yang bertentangan dan tidak kita inginkan sama sekali pun mendatangkan kewajiban bagi kita semua. Sesuatu yang baik pada kita mendatangkan kewajiban kepada kita. Apa kewajiban atas sesuatu yang baik terjadi pada kita? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan, menjadikan semua yang baik itu menjadi ladang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sesuatu yang buruk terjadi kepada kita, badan sakit, jabatan turun, usaha mundur, bangkrut, hutang tidak terbayar, dan lain-lain. Segala sesuatu yang buruk menimpa pada diri kita. Datang juga kewajiban yang menjadi hak Allah. Apa kewajibannya? Kewajibannya bertawakal, bersabar. Bersabar tetap beribadah, bersabar tetap beriman, bersabar tetap untuk tidak berbuat maksiat ketika dalam keadaan sulit. Itu haqqa tuqatih. Sebagai bentuk, wujud, praktek aspek ubudiyah kita dalam menjalin hubungan hablum minallah. Dengan itu, kita sebagai manusia menyadari bahwa kita selaku hamba patut hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, persaudaraan atau persatuan dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita sudah hablum minallah kita lakukan, hablum minannas sudah kita lakukan dengan pemenuhan hak kita kepada sesama muslim, maka akan tercipta persaudaraan, akan tercipta persatuan yang kokoh. Karena persatuan dan persaudaraan yang kokoh tidak akan terjalin dengan baik, tidak akan terbangun sempurna apabila tidak dilandaskan pada dua formulasi tadi. Formulasi kemanusiaan, hablum minannas, dan formulasi kehambaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat konsepsi persaudaraan atau persatuan dalam Al-Qur'an itu lebih merujuk kepada berkisar kepada tema keimanan. Menjalankan konsepsi sosial hablum minannas tadi harus didasarkan kepada keimanan. Kita pahami bahwa ibadah itu terbagi ke dalam dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah yang sudah ditentukan
Konsepsi tadi seperti ritual, sholat, dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi ada nanti ibadah ghair mahdhah, ibadah yang tidak ditentukan. Seperti tadi apa? Kita berbuat baik pada orang lain, kita memberikan bantuan kepada orang lain. Itu hablum minan nas. Nah, dari hablum minallah dan hablum minan nas harus didasarkan pada konsepsi keimanan. Karena syarat utama sesuatu disebut sebagai ibadah itu harus didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bentuknya adalah amal atau aktivitas kita sehari-hari. Seperti kebutuhan kita dengan makan, seperti kebutuhan kita dengan minum, sesungguhnya itu tidak menjadi nilai ibadah kalau kita tidak niatkan karena Allah. Makan dan minum itu hanya kebutuhan biologis, tapi kebutuhan biologis itu menjadi nilai ibadah kalau diniatkan semata-mata karena Allah. Dalam hadis dikatakan kamin a'malin yutasawwaru bi surati a'malid dunya sara a'malil akhirah bi husnin niat. Banyak bentuk aktivitas dunia yang tidak bermanfaat, tidak seperti ibadah. Tapi karena niat yang baik, niat yang bagus, dia akan menjadi nilai ibadah. Menjadi ladang amal. Akan kita temukan pahalanya kelak nanti di akhirat. Jadi sehingga persaudaraan dan persatuan dalam konsepsi Islam itu harus berkisar pada tema keimanan. Harus didasarkan kepada keimanan. Dalam Quran Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat kelak nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Dalam ayat lain al akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kenapa iman harus menjadi dasar persaudaraan? Iman harus menjadi dasar persatuan. Suatu saat nanti kata Allah, teman-teman karib, saudara-saudara, sahabat-sahabat, suatu saat nanti akan saling bermusuhan satu sama lainnya. Kecuali mereka orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mempertahankan akidah. Orang-orang yang bertakwa adalah yang menjalankan syariat. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa meyakini bahwa segala sesuatu yang dilakukan semata-mata harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka persaudaraan hanya akan bersifat semu. Persaudaraan hanya bersifat kepentingan belaka. Jika kau datang membawa kebahagiaan bagiku, maka engkau adalah sahabat dan saudaraku. Tetapi jika engkau datang kepadaku dengan segala macam penderitaanmu, mohon maaf, aku tidak dapat membantumu. Bahkan bisa jadi kita mengatakan, mohon maaf, aku tidak kenal denganmu. Na'udzubillah min dzalik. Maka semua ini menekankan bahwa menjalin persaudaraan bukan hanya sebatas hubungan biasa atau hubungan kemanusiaan yang sifatnya ta'aruf saja. Tidak cukup. Akan tetapi jika persaudaraan, persatuan ingin kokoh, memiliki empati yang tinggi dengan saudara, akan kuat, akan langgeng. Apalagi harus dilandaskan pada keimanan. Inilah yang dimaksud dengan alaqah imaniyah atau hablum minallah. Jadi dengan dua pendekatan ini yang harus kita perhatikan sehingga umat Islam jika sudah memegang teguh pada hablum minallah, kita bisa tegaskan bahwa hablum minallah adalah dasar alaqah imaniyah, sedangkan hablum minan nas sebagai dasar alaqah insaniyah. Nah, manakah yang akan kita jadikan landasan kita dalam menjalin persaudaraan dan persatuan? Maka saya menyeru, jika ingin persatuan dan persaudaraan kita langgeng, jangan hanya sebatas hubungan kemanusiaan, tapi kita harus mampu mengupgrade dari hubungan kemanusiaan menjadi hubungan keimanan. Karena keimananlah yang akan melanggengkan persaudaraan kita hingga akhirat kelak.
Maka jadikan hablum minan nas sebagai modal awal membina hablum minallah. Alaqah insaniyah sebagai modal awal membina alaqah imaniyah. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala sesuatu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat melakukannya sebagai amal ibadah, dan segala sesuatu yang salah itu semata-mata datang dari kebodohan saya sendiri. Semoga hadirin sekalian dapat memaafkannya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Sungguh satu paparan yang sebetulnya ini sudah kita temui sehari-hari, namun kadang-kadang kita bisa lupa hal-hal yang sesederhana ini, sehingga ketika kita lupa, lantas kita juga akhirnya tidak pernah melaksanakannya dengan baik. Alhamdulillah, apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sayuti hari ini mengingatkan kita kembali bahwa untuk menjalin sebuah persatuan itu sebetulnya tidaklah sulit. Dan ini saya pikir berkait erat dengan konsep dari Kementerian Agama Republik Indonesia tentang moderasi beragama. Jadi bisa diawali dari kita sendiri untuk memahami apa yang disebut dengan hablum minannas dan hablum minallah. Terima kasih Ustadz. Ini saya berikan kesempatan kepada pemirsa hari ini untuk mungkin ada yang ingin ditanyakan, kemudian ingin menyampaikan sesuatu, mungkin karena ini kita diskusi interaktif, jadi kita melakukan sesuatu sharing dan lain sebagainya pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu pemirsa, apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau entah komentar dan lain sebagainya kepada narasumber kita pada pagi hari ini, kami berikan kesempatan. Oke, ini sudah ada Bapak Kosmara Toha, salah satu fenster dari program GTK, khususnya kajian keislaman pagi. Beliau menanyakan tentang bagaimana upaya antisipasi untuk pengusung atas nama persatuan dan kesatuan, tetapi di belakangnya ada upaya memecah belah persatuan. Baik, saya ulang lagi pertanyaan dari beliau. Bagaimana upaya antisipasi untuk mengusung atas nama persatuan dan kesatuan, tetapi di belakangnya ada upaya memecah belah persatuan. Baik, silahkan Ustadz untuk menanggapi apa yang ingin ditanyakan oleh Bapak Kosmara Toha. Baik, saya coba memberikan pendapat bahwa dalam Islam hanya ada dua, orang baik dan orang jahat. Orang baik adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang buruk jika di dalam hatinya masih terdapat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya iman adalah pembeda utama. Iman adalah pembeda utama ketika seseorang berbuat baik. Tadi saya katakan sesuatu yang baik yang kita lakukan itu harus didasarkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang berbuat baik yang didasarkan kepada keimanan, dia akan mendapatkan pahala yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Dalam istilah lain, in khairan fa khairun wa in sarron fa sarrun. In kana a'maluhu khairan fa jazaa'uhu khairun. Itu saja. Sekarang kalau kita melihat konteks, ada upaya orang terkesan mempersatukan, tetapi di belakangnya memecah belah. Allah alam. Saya berhusnuzon. Orang mengatakan, marilah kita bersatu, marilah kita bersatu. Tetapi kalau di balik itu ada kepentingan-kepentingan lain, ada upaya untuk memecah belah, kita hanya tinggal melihat apakah upaya mempersatukan itu
betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah. Dilandaskan kepada keimanan atau tidak. Karena upaya mempersatukan kemudian di sebalik itu ada kepentingan-kepentingan duniawi, maka sekuat apapun usaha mempersatukan, maka persatuan itu tidak akan dapat terwujud. Demikian. Ya. Baik, terima kasih Ustadz atas tanggapannya, atas jawabannya. Kemudian Pak Kusmara, bagaimana kira-kira apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini? Terima kasih, luar biasa. Terima Jadi kasih. memang kadang-kadang itu ya kami rasakan ada sinyal-sinyal seperti itu. Tapi dengan pencerahan barusan, alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Kusmara. Hadirin sekalian, mungkin ada yang ingin juga menyampaikan pertanyaan atau komentar. Silahkan, kami tunggu. Bisa dengan raise hand, sehingga bisa langsung interaktif dengan narasumber kita pagi hari ini, atau melalui chat room yang sudah kami sediakan. Ini waktu masih lumayan banyak. Kita bisa banyak melakukan diskusi. Mumpung narasumber kita pagi hari ini masih ada di sini dengan materinya yang begitu luar biasa. Ya. Ya, oke. Mungkin saya ingin mengajukan. Ini ada Pak Ahmad Saripudin. Alhamdulillah. Pak Saripudin ini sudah raise hand. Bapak bersediakah untuk open cam, membuka kamera? Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi dengan Bapak Saripudin. Bapak, maaf, saya lupa. Bapak ini kalau tidak salah dari Ciamis ya, Pak ya? Dari Cimahi, maaf. Masih di-unmute, Pak, suaranya. Ya, monggo mikrofonnya dibuka. Yuk, kedengaran? Alhamdulillah. Ya. Oh, iya, bagus, Bapak. Betul Dari, ya, Bapak dari Cimahi ya? Cimahi, dari Kota Cimahi, Bu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Siap. Ya, mari silakan Bapak. Ya, betul. Silakan langsung. Terima kasih. Ini tadi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad ya, Ahmad Suyuti. Memang menarik dan memang ini yang harus dilaksanakan ya. Memang tadi juga disampaikan banyak sekali. Apalagi Bu Ustadz menyampaikan ini memang keseharian kita ya gitu ya. Tapi dalam memang pelaksanaan ini harus dilakukan. Namun Susahnya banyak gampil. Sumohon Pak ya. Nah, ini Pak, bagaimana nih Pak Ahmad persatuan persaudaraan yang diajarkan oleh Rasulullah gitu. Prakteknya ketika melaksanakan untuk Wihdatul Ummah ini gitu, Pak Ustadz, bisa dijelaskan lebih rinci lagi? Mungkin itu saja yang bisa ditanyakan oleh saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz Ahmad Sayuti ya Pak Saripudin, bukan Bapak Suyuti tetapi Sayuti. Oh, mohon maaf Pak. Tidak masalah. Ya, monggo Ustadz bisa disampaikan paparannya terhadap pertanyaan Bapak Saripudin. Ternuhun. Baginda Rasulullah SAW adalah orang yang sempurna dalam beribadah. Kesempurnaan beliau tidak dapat kita ikuti. Namun demikian, kita diharuskan menteladani. Meskipun untuk ketercapaian kita untuk sesempurna Rasul, Masya Allah sangat sulit, sangat tidak dapat tercapai. Tapi ketika ingin menghendaki, ketika ditanya kita di surga mau dekat dengan siapa, pasti jawabannya ingin dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Setiap kita kali berdoa, setiap kali kita ingin diakui sebagai umat beliau. Kata Rasulullah SAW, jika engkau menghendaki hidup nanti denganku di surga, maka ikutilah sunnah-sunnahku. Sekemampuan kita. Kaitan tadi dengan ayat
ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun adalah konsepsinya menjadikan hidup kita sebagaimana layaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wihdatul ummah hanya akan dapat terwujud apabila konsepsi-konsepsi itu mengakar dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bersikap kepada sesama muslim, bagaimana kita bersikap kepada saudara-saudara kita yang seiman, kemudian bagaimana sikap kita kepada saudara-saudara kita yang tidak seiman. Wihdatul ummah itu bukan hanya menjadikan semua orang hidup dalam keadaan Islam. Itu sangat tidak mungkin. Tetapi wihdatul ummah itu adalah bagaimana membuat kehidupan umat itu selaras meskipun berbeda akidah. Rasulullah SAW menghormati. Rasulullah SAW menghargai. Kita masih ingat dengan kisah kakek-kakek Yahudi yang buta itu, yang setiap pagi diberikan kurma, cek bahasa Sunda nu kenging nuweungan teh geuningan gitu dipasihkeun ka eta aki-aki. Padahal dia Yahudi. Sedemikian kasih, sedemikian sayang baginda Rasulullah SAW, bahkan kepada orang yang tidak seiman. Itulah upaya kita untuk wihdatul ummah, menteladani kehidupan Rasulullah SAW dalam pribadi kita, setiap pribadi kita. Karena jika pribadi kita sudah mengikuti apa yang diajarkan baginda Rasulullah SAW, maka kehidupan kita pun akan seperti layaknya kehidupan di zaman baginda Rasulullah SAW. Hari ini sulit dilakukan karena keteladanan, karena keengganan kita, ketidakmauan kita menteladani apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika kita melakukan sesuatu, kemudian sesuatu yang kita lakukan itu harus sesuai dengan keinginan kita. Hanya itu. Kita melakukan sesuatu dengan agama itu kita kadang pilih-pilih. Sesuatu yang enak, sesuai dengan hati dan nurani kita, sesuai dengan nafsu kita. Baru kita katakan, saya mau melakukan ini karena ini datangnya dari agama. Tetapi ketika sesuatu yang pahit, sesuatu yang sulit, sesuatu yang bahkan bertentangan dengan hawa nafsu dan keinginan kita, kita mengatakan, aku belum mampu melakukan ini. Aku belum siap melakukan ini. Selama itu masih kita lakukan, selama itu masih ada dalam hati kita semua, maka konsepsi wihdatul ummah itu sangat sulit untuk dilakukan. Demikian. Mudah-mudahan ada benarnya Pak Syarif. Siap, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Bapak Ibu pemirsa, mungkin masih ada, karena ini ada beberapa waktu menjelang pukul 6.15. Jika masih ada, silakan. Kami masih berikan kesempatan kepada Anda sekalian. Ya, oke. Saya konsulkan ke Gus Lutfi. Gus Lutfi, bagaimana ini apabila tidak ada lagi yang ingin disampaikan oleh pemirsa, apakah bisa, atau mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Gus Lutfi pagi ini sebagai penanggung jawab dari program kajian keislaman pagi ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi yang luar biasa, kita mendapat pencerahan betul. Cuma kadang kalau kita lihat fenomena langsung di lapangan, itu kadang seakan-akan berat bagi kita semua kalau nggak bersatu. Terutama lebih-lebih kalau kita lihat penyakit bersama bangsa kita adalah antara ucapan dengan tindakan tidak pernah sama. Jadi mungkin ada kiat dari Pak Sayuti bagaimana agar antara ucapan dengan tindakan itu bisa selaras. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat ketimpangan sosial di masyarakat luar biasa, ya, terutama antara si kaya dengan si miskin, yang kaya semakin kaya, yang miskin makin miskin, kata Roma Irama. Maka mungkin Pak Sayuti punya kiat-kiat juga bagi orang Muslim yang punya keleluasaan rezeki agar bisa berbagi dengan yang membutuhkan. Artinya umat Islam mungkin sudah saatnya antara yang kaya dan yang miskin itu bisa berbagi sehingga jurang pemisah nggak terlalu tajam.
Karena ketika jurang pemisah itu terlalu tajam, maka dampak yang ditimbulkan adalah kejahatan merajalela, kemudian kriminalitas, kemudian paling enggak orang ambil jalan pintas, nyawa seakan-akan tidak ada harganya. Hanya karena rebutan mangkal tukang becak mungkin, hanya karena 10.000 akhirnya saling membunuh, atau yang lainnya juga, rebutan warisan, dan lain sebagainya. Jadi itu dua hal, mohon pencerahannya Bapak Ahmad Sayuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus Lutfi atas atensinya. Tindak dan ucap itu adalah satu kesatuan sebenarnya. Dalam satu keterangan dikatakan bahwa jika kita tidak mampu melakukan yang baik, maka diammu jauh lebih baik. Dalam hadis, dalam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kemudian kenapa muncul ada orang yang dalam kalimat bagus tetapi dalam tindakan tidak bagus? Sulit sekali memang, sulit sekali. Konsepsi ideal diterapkan dalam realitas itu sangat sulit. Sangat sulit. Hanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga jangankan kita. Rasulullah sebagai orang yang sempurna dalam beribadah kepada Allah tetap berdoa kepada Allah untuk senantiasa mampu menjalankan kebaikan-kebaikan. Apalagi kita, apalagi kita. Itu bagaimana menyesuaikan antara tindakan dan ucapan secara kiat tadi. Saya pun sampai hari ini belum bisa menemukannya, Gus Lutfi. Mudah-mudahan nanti ada pencerahan dari yang lain. Namun paling tidak itulah garis besar panduan. Ketika kita bisa berbuat baik, maka lakukan. Ketika tidak bisa berbuat baik, sebaiknya diam. Ketika kita bisa mengatakan yang baik, katakanlah. Ketika kita tidak bisa mengatakan yang baik, diamlah. Hanya itu. Kemudian yang kedua, bagaimana menumbuhkan empati dari si kaya kepada si miskin. Orang kaya itu pelit. Kenapa orang kaya pelit? Karena dia berpikir kekayaannya adalah hasil usahanya sendiri. Dia berpikir kekayaanku hari ini adalah hasil jerih payah dan keringatku. Dia lupa bahwa kekayaan yang diberikannya itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bekerja itu, seorang berusaha itu, dia hanya menjalankan perintah Allah untuk berikhtiar. Sama sekali tidak mendatangkan hasil. Ketika seseorang bekerja, seseorang berusaha, dilandasi dengan rasa bahwa segala sesuatu yang dia dapati itu adalah pemberian dari Allah, jangankan ketika ada orang yang minta. Tidak ada orang yang minta pun dia akan berusaha memberi kepada orang lain. Karena dia berpikir, itu bukan milik saya, ini adalah pemberian Allah. Jadi orang kaya pelit itu karena dia berpikir kekayaannya adalah hasil usahanya sendiri. Oleh karenanya, ketika kita berusaha, bekerja, kemudian mendapatkan hasil, kalau kita meyakini bahwa segala sesuatu itu diberikan oleh Allah, ketika usaha kita berhasil, akan mendatangkan rasa syukur, timbul rasa ingin memberi kepada orang lain, apalagi ingin menunaikan hak-hak yang berkaitan dengan harta. Ketika misalnya usaha bekerja kita tidak mendapatkan hasil, maka akan timbul di dalam hati sikap tawakal. Karena usaha hanya menjalankan ikhtiar. Ketika ikhtiar sudah dilakukan, berhasil atau tidak ikhtiar itu, Allah telah memberikan pahala kalau didasarkan kepada niat kita untuk menjalankan ikhtiar atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada benarnya. Amin, insya Allah Ustadz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Gus Lutfi yang sudah menyampaikan pertanyaan yang luar biasa pula. Baiklah, ini waktu sudah menunjukkan pukul 6:17. Hadirin sekalian, alhamdulillah akhirnya kita menyelesaikan kajian pagi pada pagi hari ini dengan keadaan lancar.
Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum program ini saya tutup, saya ingatkan kembali bahwa insya Allah kami akan tayang kembali besok di waktu yang sama. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pemirsa, kepada narasumber yang hebat pula, dan kepada tim kreatif yang ada di belakang program ini. Saya Dian Kurniawati dari MAN Bangkalan Madura, atas nama tim penyelenggara, mengucapkan sekali lagi terima kasih. Kemudian mohon maaf jika ada kekurangan ataupun tidak tutur yang kurang berkenan. Hadirin sekalian, marilah kita tutup program ini dengan pembacaan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa wahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca perlu aksara,